Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Anda hari ini? Tentunya tetap sehat dan semangat dalam belajar biologi. Apalagi saat ini kita sedang dalam masa pandemi COVID-19. Baik, kita akan belajar mengenai ciri-ciri dan reproduksi bakteri. Tujuan pembelajaran: yang pertama, dapat menganalisis bagian-bagian bakteri berdasarkan ciri-cirinya dengan benar. Yang kedua, dapat mendeskripsikan tentang reproduksi bakteri. Tentunya kalian semua sudah pernah mendengar istilah bakteri kan? Tanpa kamu sadari, bakteri ini ada di mana-mana loh. Penasaran nggak sih bagaimana ciri-ciri bakteri dan bagaimana pula caranya berkembang biak? Kok bisa ada banyak begitu ya? Yuk kita bahas bersama-sama struktur tubuh bakteri. Ada 8 bagian tubuh bakteri ini dengan bagian-bagiannya. Yang pertama, dinding sel. Yang kedua, membran plasma. Yang ketiga, sitoplasma. Kemudian keempat, ribosom. Yang kelima, kromosom. Di dalamnya terdapat DNA. Kemudian flagel, ya, kapsul. Dan yang kedelapan, mesosom. Lalu bagaimana perkembangbiakan bakteri? Pada perkembangbiakan bakteri itu membelah secara biner. Pembelahan biner ini merupakan pembelahan secara aseksual. Aseksual berarti tidak kawin, ya, betul banget. Jadi membelah diri itu setiap sel membelah menjadi 2. Mungkin tidak sih bakteri itu membelah secara reproduksinya itu secara seksual. Mungkin saja caranya dengan melakukan pertukaran materi genetik dengan bakteri lainnya. Proses ini, pembelahan biner pada sel bakteri, diawali dengan proses replikasi atau penggandaan DNA menjadi 2 kopi DNA yang memiliki sifat yang identik. Selanjutnya, sel akan mengalami pemanjangan, kemudian terjadi proses pembelahan sitoplasma. Dan pada akhirnya akan terbentuk dinding pemisah yang membatasi di antara 2 sel anak, sehingga terbentuk 2 sel anak yang identik dengan sel ini. Transformasi merupakan pemindahan potongan materi genetik atau DNA dari luar sel bakteri penerima. Pada proses ini, tidak terjadi kontak langsung antara bakteri pemberi DNA dengan bakteri penerima. Transduksi merupakan pemindahan DNA dari sel pemberi ke sel penerima dengan perantaraan virus. Kalian masih ingat kan proses replikasi virus? Ketika terjadi sintesis partikel-partikel virus, sebagian kecil DNA sel inang dapat bergabung dengan materi genetik virus. Jika virus ini kemudian menginfeksi bakteri yang lain, maka fragmen-fragmen DNA bakteri yang terbawa dapat bergabung dengan DNA sel inang yang menyebabkan terjadinya rekombinasi. Konjugasi adalah penggabungan antara DNA pemberi dan DNA penerima melalui kontak langsung. Melalui saluran konjugasi, materi genetik sel pemberi berpindah ke sel penerima sehingga terjadi rekombinasi genetik. Tentu kalian masih ingat kan struktur pili pada permukaan sel bakteri? Pili inilah yang digunakan sebagai saluran konjugasi yang disebut pili seks. Nah, untuk kalian biar lebih memahami tentang materi ini, silakan bisa berlatih soal berikut. Yang pertama, sebutkan bagian-bagian tubuh bakteri dan jelaskan fungsinya. Yang kedua, sebut dan jelaskan cara reproduksi pada bakteri. Silakan soal ini dikerjakan, kemudian dikumpulkan pada pertemuan minggu berikutnya, paling lambat dikumpulkan melalui Google Classroom kelas kalian masing-masing. Demikian untuk pertemuan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.